Pemirsa, kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur masih saja terjadi. Kondisi miris ini pun mendapat tanggapan dari salah seorang psikolog di Tanjung Pinang yang memberikan solusi serta sudut pandang dari ilmu psikologi yang dimilikinya atas masih banyak terjadinya kasus yang merusak generasi penerus bangsa ini. Maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual anak di bawah umur di Kepri, khususnya di kota Tanjung Pinang, merupakan presiden buruk terhadap upaya perlindungan anak saat ini. Lantaran dalam tahun 2021 ini setidaknya terdapat lebih dari 10 kasus pelecehan anak terjadi di Kepri. Hal ini belum ditambah dengan kasus yang sengaja disembunyikan oleh pihak keluarga akibat malu. Seperti yang baru-baru ini terjadi di kota Tanjung Pinang, seorang kakek diduga tega mencabuli anak tetangganya sendiri, hingga korban terjangkit penyakit menular seksual. Dan kasus tersebut sedang ditangani oleh pihak berwajib melalui unit PPA Polres Tanjung Pinang. Atas maraknya kasus ini, salah satu psikolog di Tanjung Pinang, Afitri Susanti pun angkat bicara dan memberikan masukan serta sudut pandang ilmu psikologi yang dimiliki wanita cantik ini. Afitri menyebutkan setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan pelaku pedofil melancarkan aksinya. Salah satunya karena faktor masa lalu, akibat pernah menjadi korban pencabulan, hingga berefek balas dendam dengan memperlakukan tindakan yang sama kepada korban lainnya. Selain itu, akibat tekanan ekonomi akibat efek dari pandemi. Masalah ekonomi yang hari ini dapat mengguncang jiwa semua orang, tidak terkecuali sang pelaku itu tadi. Nah, itu kalau kita melihat dari sisi pencetus dari pelakunya. Nah, kemudian korban. Nah, apa yang menyebabkan korban bisa menjadi korban begitu ya? Yang pertama tentu saja karena ini anak di bawah umur begitu. Ini karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Nah, yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang seksualitas yang dimiliki oleh anak tersebut karena memang tidak ada edukasi yang diberikan orang tua dari sejak dini. Nah, kemudian yang ketiga apa? Tersumbatnya saluran komunikasi antara anak dan orang tua sehingga tidak bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, apa yang terjadi pada dirinya. Selain itu, Afitri juga menjelaskan faktor anak sering menjadi korban karena dilandasi 3 hal, antara lain kurangnya pendidikan seks sejak dini, adanya sumbatan komunikasi antara orang tua dan anak, sehingga anak enggan mengadukan hal yang terjadi pada dirinya, hingga lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak. Tumbuh kembang anak ini akan terhambat, selain terhambat masa depan anak akan hancur, ya, karena anak sudah mengalami trauma dan kemudian stigma yang terbangun oleh masyarakat terhadap korban itu menjadi presiden buruk hari ini dan masa depan untuk korban. Jadi iya, seburuk itu. Jadi sehingga bahkan ini akan berlanjut pada kasus bunuh diri oleh korban. Ya, karena saking depresinya begitu, karena merasa tidak punya masa depan lagi. Untuk mencegah tangkal kasus pelecehan kembali terjadi, psikolog ini memberikan beberapa solusi antara lain pentingnya pendidikan seks terhadap anak sejak umur 3 tahun, pola asuh orang tua yang terbuka dan selalu mengawasi anak secara intensif. Selain itu, peran pemerintah juga diperlukan dengan membuat regulasi yang lebih ketat dalam pencegahan pelecehan seksual anak dan memberikan ruang seperti edukasi pendidikan pranikah yang tergolong masih kurang saat ini. Serta Pemprov Kepri bisa mengaktifkan kembali KPPAD Kepri sebagai lembaga pengawasan perlindungan anak di Kepri. Berkaca dari kasus pelecehan yang juga terjadi pada tahun 2021, yakni yang dilakukan oleh oknum lurah, guru ngaji, dan beberapa pelaku lainnya, memang seharusnya seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pemerintah, untuk bergandeng tangan agar pencegahan tindakan asusila bagi generasi penerus bangsa ini, khususnya di Kepri, dapat teratasi. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.